Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Busra dengan NIM 2205364. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengauditan 2, yaitu pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Oknariana, SPD, MPDE. Dalam materi ini, kita akan membahas 4 submateri, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel non-statistik, yang kedua ada pengambilan sampel unit moneter, yang ketiga ada pengambilan sampel variabel, dan yang terakhir ada risiko pengambilan sampel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sub pertama, yaitu pengambilan sampel non-statistik. Nah, pada pengambilan sampel non-statistik ini terdapat kesamaan dan juga perbedaan antara pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo dengan pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, adapun langkah-langkah yang mempunyai perbedaan tersebut, yaitu pada bagian merencanakan sampel itu terdapat perbedaan pada bagian pengujian perincian atas saldo dan juga pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, merencanakan sampel pada langkah pengujian perincian atas saldo yaitu menetapkan salah saji, sedangkan pada pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi itu adalah menetapkan kekasan dari kondisi pengecualian. Nah, pada sub pertama itu terdapat satu perbedaan, yaitu merencanakan sampel. Lalu dalam sub memilih sampel dan melakukan prosedur audit itu memiliki kesamaan, tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama melakukan pemilihan sampel dan juga melakukan prosedur audit. Lalu pada tahap terakhir, yaitu mengevaluasi hasil, juga tidak memiliki perbedaan, yaitu sama-sama membuat generalisasi dari sampel ke populasi, lalu menganalisis salah saji, dan yang terakhir menentukan keberterimaan populasi. Nah, perbedaan antara pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo dengan pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dapat dilihat lebih lanjut pada tabel di bawah ini. Tabel ini menunjukkan lebih kompleks di bagian mana terdapat perbedaan langkah-langkah pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian atas saldo dan juga pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, itu sama-sama di bagian sub merencanakan sampel, yaitu yang pertama menetapkan salah saji, dan yang kedua pada bagian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi juga terdapat perbedaan, yaitu sama dengan yang di atas, yaitu menetapkan kekasan dan kondisi pengecualian. Nah, selebihnya tidak ada perbedaan dalam pengambilan sampel non-statistik tersebut dari pengujian perincian atas saldo dan juga pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Lalu selanjutnya, bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi area, dampak terhadap area, dan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel audit. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi area? Yang pertama adalah efektivitas pengendalian internal atau risiko pengendalian, lalu pengujian substantif atas transaksi, lalu risiko audit yang dapat diterima, serta yang terakhir adalah prosedur analitis. Nah, apa saja sih contoh dari masing-masing faktor yang mempengaruhi tersebut? Yang pertama adalah pengendalian internal efektif atau mengurangi risiko pengendalian. Nah, lalu yang kedua adalah tidak ada pengecualian yang ditemukan dalam pengujian substantif atas transaksi. Lalu yang ketiga adalah kemungkinan terjadi kebangkrutan rendah atau risiko audit yang dapat diterima meningkat. Lalu yang terakhir adalah prosedur analitis dilakukan tanpa adanya indikasi salah saji. Nah, adapun dampak-dampaknya terhadap area dan jumlah sampel itu adalah sejalan, yaitu ketika dampak terhadap area bertambah maka jumlah sampel berkurang, dan juga begitu seterusnya mengikuti faktor yang mempengaruhi area. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas yaitu adalah faktor yang mempengaruhi jumlah sampel
untuk pengujian perincian saldo. Nah, yang pertama yaitu risiko pengendalian. Yang kedua, hasil dari prosedur substantif lain terkait dengan asersi yang sama atau mempengaruhi risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan. Yang ketiga, risiko audit yang dapat diterima. Yang keempat, salah saji yang dapat diterima untuk akun tertentu. Lalu yang kelima adalah risiko bawaan. Yang keenam, ekspektasi jumlah dan frekuensi salah saji. Yang ketujuh ada jumlah uang dalam populasi. Lalu yang terakhir adalah jumlah sampel dalam populasi. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung pengujian statistik atas perincian jumlah sampel saldo berdasarkan audit sampling formula AICPA yaitu adalah jumlah populasi tercatat dibagi dengan salah saji yang dapat diterima lalu dikalikan dengan faktor assurance. Nah, akan mendapatkan nantinya yang namanya jumlah sampel. Lalu materi kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai pengambilan sampel unit moneter. Nah, pengambilan sampel unit moneter atau monetary unit sampling atau biasanya disebut dengan MUS atau MUS adalah metode pengambilan sampel statistik yang paling umum untuk pengujian perincian saldo karena prosesnya cukup sederhana namun hasilnya dapat dinyatakan dalam rupiah. Nah, perbedaan antara MUS dengan pengambilan sampel non-statistik dibagi dalam beberapa kategori. Nah, yang pertama adalah definisi dari unit pengambilan sampel sebagai nilai uang individu. Nah, berfokus pada nilai uang individu sebagai unit sampel. MUS secara otomatis menekankan pada unit fisik dengan saldo tercatat yang lebih besar. Nah, adapun contohnya yaitu dalam konfirmasi piutang dagang, akun dengan saldo 5 juta memiliki kemungkinan untuk dipilih 10 kali lebih besar dibandingkan yang saldonya 500.000 karena terdiri atas 10 kali unit uang yang lebih besar. Nah, hasilnya pengambilan sampel bertingkat tidak diperlukan dalam MUS karena proses stratifikasinya terjadi secara otomatis karena besarnya jumlah uang dari perbandingan 5 juta dan 500.000. Nah, kategori yang kedua yaitu setiap akun menggunakan penilaian awal materialitas dan bukan salah saji yang diterima. Nah, aspek unik lainnya dari MUS adalah penilaian awal materialitas yang secara langsung menentukan jumlah salah saji yang dapat diterima untuk proses audit setiap akun. Contohnya, diasumsikan auditor memutuskan bahwa penilaian materialitas seharusnya sebesar 60 juta untuk keseluruhan laporan keuangan. Materialitas sejumlah 60 juta akan digunakan sebagai salah saji yang dapat diterima dalam seluruh penerapan MUS, yaitu mulai dari persediaan, piutang dagang, dan lain-lain. Nah, lalu kategori yang ketiga yaitu pemilihan sampel dilakukan menggunakan PPS atau Probability Proportional to Size. Nah, sampel unit moneter dipilih dengan menggunakan proporsi probability, jumlah sampel PPS, sample selection. Sampel PPS bisa didapatkan menggunakan perangkat lunak komputer, tabel angka acak, atau teknik pengambilan sampel yang sistematis. Nah, kategori yang terakhir yaitu adalah generalisasi dari sampel ke populasi ketika salah saji tidak ditemukan dengan menggunakan MUS. Nah, asumsikan bahwa auditor menginformasikan suatu populasi piutang dagang atas kebenaran nilai moneter. Total populasinya yaitu 1,2 M dan sampelnya menggunakan 100 konfirmasi. Selama audit, seluruh salah saji ditemukan dalam sampel. Auditor ingin menentukan jumlah maksimal salah saji atau kurang saji yang dapat muncul dalam populasi meskipun salah saji tidak ditemukan dalam sampel. Hal ini disebut dengan batas salah saji atas dan batas salah saji bawah. Untuk mengkonversi presentasi ini dalam rupiah, auditor harus membuat asumsi dengan presentasi rata-rata salah saji dalam populasi tertentu. Asumsi ini secara signifikan mempengaruhi batas-batas salah saji. Berikut contoh asumsi yang dibuat untuk mengilustrasikan hal tersebut. Berikut asumsi mengenai MUS yang dapat kita contohkan secara langsung dengan menggunakan rupiah, yaitu jumlah lebih saji adalah 10%, jumlah kurang saji adalah 10%, batas atas salah saji pada area yaitu 5%. Nah, berikut batas-batas salah sajinya. Batas atas salah saji yaitu 1.200.000 dikali 3% dan dikali 10% sama dengan 3.600.000. Lalu batas bawah salah saji yaitu 1.200.000 dikali 3% dikali 10% sama dengan 3.600.000.
Asumsinya adalah bahwa secara rata-rata bagian-bagian yang salah saji tidak melebihi 10%. Jika seluruh bagian telah salah saji pada satu arah, maka batas salah saji adalah ditambah 3.600.000 dan dikurang 3.600.000. Perubahan asumsi salah saji dari 100% menjadi 10% secara signifikan mempengaruhi batas salah saji. Dampaknya secara langsung pada nilai perubahan. Nah, dari asumsi ini dapat kita ambil apa saja kekurangan dari MUS ini. Yaitu yang pertama adalah total batas salah saji yang dihasilkan saat ditemukan salah saji mungkin terlalu tinggi sehingga tidak dapat digunakan auditor. Nah, lalu yang kedua dan yang terakhir yaitu sulit dalam memilih sampel PPS atau probability proportional to size dari populasi besar tanpa bantuan komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan submateri yang ketiga, yaitu mengenai pengambilan sampel variabel. Nah, beberapa teknik pengambilan sampel terdiri dari klasifikasi metode umum yang disebut dengan pengambilan sampel variabel, estimasi perbedaan, estimasi risiko, dan estimasi rata-rata per unit. Nah, adapun perbedaan antara pengambilan sampel variabel dan non-statistik, yaitu yang pertama adalah distribusi pengambilan sampel. Nah, diasumsikan bahwa auditor sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel rata-rata yang berulang dengan jumlah yang sama dari suatu populasi data akuntansi dengan nilai rata-rata. Nah, rumus yang dipakai oleh auditor yaitu sebagai berikut. Ada X bar sama dengan sigma XJ per N, di mana X bar adalah nilai rata-rata dalam sampel, XJ adalah nilai masing-masing sampel, dan N adalah jumlah sampel. Nah, perbedaan kedua atau perbedaan terakhir yaitu dari inferensi statistik. Nah, inferensi statistik adalah auditor yang dengan pengetahuan mengenai distribusi pengambilan sampel dapat menarik kesimpulan. Apa itu contohnya? Yaitu diasumsikan bahwa auditor mengambil sampel dari populasi dan menghitung 46.000 dan SE sebesar 9.000. Kita sekarang dapat menghitung interval keyakinan dari rata-rata populasi menggunakan logika yang diperoleh pemahaman distribusi pengambilan sampel. Nah, perhitungannya sebagai berikut, yaitu menggunakan CYZ atau CIS sama dengan X lebih kurang Z kali SE. Nah, di mana CIS adalah interval keyakinan dari rata-rata populasi, Z kali SE adalah interval ketepatan, dan yang terakhir X adalah titik estimasi dari rata-rata populasi. Nah, Z yaitu adalah koefisien keyakinan, di mana 1 68,2% yaitu tingkat keyakinannya, 2 85,4% tingkat keyakinan, dan yang terakhir adalah angka 3 yaitu melambangkan 99,7% tingkat keyakinan. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode variabel. Nah, dalam pengambilan sampel variabel ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama adalah estimasi perbedaan. Nah, auditor menggunakan estimasi perbedaan untuk mengukur total jumlah salah saji dalam populasi ketika nilai tercatat dan nilai yang diaudit muncul di setiap bagian dalam sampel. Nah, sebagai contoh, dapat menginformasikan sampel atas piutang dagang dan menentukan perbedaan atau salah saji antara jumlah yang dicatat klien dengan jumlah yang dianggap benar oleh auditor untuk setiap akun yang dipilih. Lalu, yang kedua adalah estimasi risiko. Estimasi risiko sama dengan estimasi perbedaan, kecuali auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai yang mereka catat lalu memproyeksikannya ke populasi untuk mengestimasi total salah saji populasi. Lalu yang terakhir adalah metode estimasi rata-rata per unit. Nah, dalam estimasi rata-rata per unit, auditor berfokus pada nilai yang diaudit dibandingkan jumlah salah saji untuk setiap sampel. Titik estimasi dalam nilai yang diaudit sama dengan rata-rata yang diaudit dalam sampel dikalikan jumlah populasi. Yang terakhir yaitu pembahasan submateri yang keempat, yaitu resiko pengambilan sampel. Ada beberapa resiko dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah ARIA atau Acceptable Risk of Incorrect Acceptance, atau resiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan. Adalah resiko statistik yang diterima auditor bahwa populasi secara material telah salah saji. Lalu yang kedua adalah saldo akun dapat lebih atau kurang saji. Nah, ARIA merupakan pengujian statistik satu ekor. Koefisien keyakinan untuk ARIA berbeda dengan tingkat keyakinan. Tingkat keyakinannya yaitu 1 sampai 2 kali ARIA. Jadi, jika ARIA sama dengan 10%, maka tingkat keyakinannya yaitu 80%.
Nah, lalu yang terakhir yaitu ARIR adalah resiko statistik yang muncul akibat auditor menyimpulkan bahwa populasi secara material telah salah saji, padahal tidak. ARIR mempengaruhi tindakan auditor hanya jika mereka menyimpulkan bahwa suatu populasi tidak disajikan secara wajar. Mereka biasanya akan menambah jumlah sampel atau melakukan pengujian lain. Nah, berikut yang menggambarkan keputusan audit aktual di bawah ini. Yang pertama yaitu kesimpulan bahwa populasi salah saji secara material. Nah, salah saji materialnya mengatakan bahwa keputusan yang benar tanpa resiko. Dan yang menyatakan salah saji tidak material menyebutkan bahwa keputusan yang salah resiko ARIR. Lalu aspek yang kedua yaitu kesimpulan bahwa populasi tidak salah saji secara material. Salah saji material menyebutkan bahwa keputusan yang salah resiko ARIA. Lalu salah saji tidak material menyebutkan keputusan yang benar tanpa resiko. Sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.